Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi mau bicara lanjutan tentang kata-kata Yesus. Aku haus. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu kita bahas tentang nomor 1032. Di situ Yesus katakan ya, aku haus. Haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat dari 1784. Di dalam nomor 1784, Yesus berkata, betapa besarnya keinginanku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu jelas dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Betapa besarnya keinginan Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sebagai devosan kerahiman mendukung keinginan Yesus ini atau malah menghalangi? Selanjutnya Yesus katakan, juru tulisku yang terkasih, tulislah bahwa aku ingin mencurahkan kehidupan ilahiku ke dalam jiwa-jiwa manusia dan menguduskan mereka. Ini ungkapan keinginan Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa yang diungkapkan kepada Suster Faustina di akhir-akhir hidupnya Suster Faustina ya. Mencurahkan kehidupan ilahiku, kata Yesus, kepada jiwa-jiwa manusia dan sekaligus Yesus mau menguduskan mereka. Ada syaratnya, asal saja mereka mau menerima rahmatku. Jadi Yesus ada kerinduan, keinginan untuk memberikan rahmat kepada kita semua supaya kita menjadi jiwa-jiwa yang terselamatkan dan dikuduskan. Tapi yang sering terjadi adalah kita mau kudus, kita mau suci, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau benar di hadapan Tuhan, tapi kita nggak mau terima rahmat Tuhan. Sehingga di sini dikatakan oleh Yesus, semua itu bisa terjadi asal kalian mau menerima rahmatku. Orang-orang yang dosanya paling berat pun akan mencapai kesucian yang tinggi. Oleh sebab itu, kita nggak layak, nggak pantas, dan jangan pernah menghakimi orang. Kemarin dia berdosa, hari ini dia bertobat, dan besok bisa aja dia sudah menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita memang diingatkan oleh Tuhan jangan menghakimi. Apalagi di sini dikatakan oleh Yesus, orang yang dosanya paling berat pun akan mencapai kesucian yang tinggi kalau mereka mau berharap pada kerahimanku. Sering ya, kita suka lihat orang, kita suka bilang, oh sekarang sih so suci, sekarang sih jadi orang baik. Dulu, kemarin, dia jahat, dia penipu, dia bla bla bla. Itu tanpa kita sadari, kita sudah menghakimi orang. Beri dia kesempatan untuk berubah. Jadi kemarin bisa aja dia jahat. Hari ini dia bertobat dan besok dia sudah menjadi orang yang mungkin lebih suci, lebih benar daripada kita semua. Seperti yang Yesus katakan, kalau kita mau menerima rahmatnya, orang yang paling jahat sekalipun, orang yang dosanya paling berat sekalipun, bisa mencapai kesucian yang tinggi. Lubuk hatiku yang paling dalam penuh dengan kerahiman yang selalu mengalir. Ini satu konfirmasi dari Yesus bahwa dari lubuk kerahimannya selalu mengalir rahmat kerahiman. Pernah ya ada seorang yang bertanya dalam link YouTube saya, waktu itu memang dikatakan di dalam diary bahwa darah dan air keluar dari hatiku. Itu yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Tapi ada seseorang yang bertanya, karena di Alkitab tulisnya adalah darah dan air keluar dari lambungnya Yesus. Nah, ini juga sama, kita mau jangan hanya lihat kata.
Memang di dalam Alkitab disebutkan darah dan air keluar dari lambungnya Yesus karena memang yang ditusuk oleh serdadu itu lambungnya. Maka darah yang ada di dalam tubuhnya Yesus keluar dari lambungnya, dari luka, dari tubuhnya Yesus yang dilukai, yang dibuka. Tapi di dalam diary Faustina, Yesus memberikan satu konfirmasi bahwa darah dan air yang mengalir keluar dari lambung secara fisik kita lihat itu keluar dari hatinya Yesus, dari segala sumber, dari hatinya Yesus. Yesus melimpahkan darahnya, melimpahkan air, melimpahkan kehidupan yang baru, menguduskan kita bukan dari mulut, tapi dari hatinya. Saya ngobrol sama suami saya ya, saya berandai-andai. Kalau serdadu itu enggak nusuk lambung, tusuk leher misalnya, pasti darah dan airnya keluar dari leher, ya kan? Karena itu bagian yang dilukai. Tapi di dalam diary Faustina ini kita mendapat satu konfirmasi lebih jauh lagi dari Yesus bahwa memang darah dan air kelihatan keluar dari lambung, tapi sebetulnya itu keluar dari hatiku. Dan hari ini dipertegas lagi oleh Yesus, selalu mengalir. Kalau kita lihat waktu Yesus disalib, dia mengeluarkan darah dan air sampai habis. Karena memang secara fisik sebagai manusia, darah dan air yang ada di dalam tubuh itu mengalir terus, ya akhirnya habis. Tapi hari ini kita dapat konfirmasi dari Yesus bahwa mengalir terus menerus. Dari hatinya Yesus keluar kerahimannya, kecintaannya, kemurahannya, pengampunannya untuk kita semua. Dan itu bukan hanya satu kali, bukan habis, bukan bisa habis, tapi mengalir terus menerus, tidak terbatas, tidak terselami. Dan semua itu dicurahkan ke atas semua yang telah kuciptakan. Jadi Yesus juga memberikan konfirmasi lagi pada kita semua bahwa semua itu dia curahkan untuk semua yang diciptakan Tuhan. Artinya kita juga perlu menghargai, menghormati ciptaan Tuhan, teman-teman, saudara kita, sesama kita yang lain, karena Yesus juga mengalirkan darah dan airnya untuk semua ciptaannya, bukan manusia aja, terhadap binatang pun, terhadap tumbuhan pun, terhadap alam semesta, semua yang diciptakan. Kesukaanku adalah bekerja di dalam jiwa manusia, memenuhinya dengan kerahimanku dan menyelamatkannya. Yesus memberikan lagi satu konfirmasi yang jelas. Apa sih yang disukai oleh Yesus? Kita setiap manusia juga punya kesukaan ya, makanan kesukaan. Dan kalau kita dapat makanan kesukaan yang kita suka, kita menjadi lebih lahap, kita bergembira, dan terutama kita bersuka cita karena orang yang memberi itu tahu memperhatikan saya, tidak hanya sekedar memberi makanan, tapi memberikan yang saya suka. Dan hari ini Yesus katakan yang aku suka bekerja dalam jiwa manusia. Maka kita harus memberi kesempatan kepada Yesus untuk bisa berkarya, bekerja dalam diri kita. Jangan Yesus bilang A, kita bilang nggak mau Tuhan, saya mau B. Yesus nggak bisa bekerja. Padahal kesukaannya Yesus adalah bekerja dalam jiwa manusia, dan bukan hanya bekerja, Yesus memenuhinya dengan kerahimannya dan menyelamatkannya. Jadi kalau kita membiarkan diri kita, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, maka ada dua janji yang Yesus berikan. Menyelamatkan kita dan melimpahkan kerahimannya kepada kita semua. Kerajaanku di bumi adalah kehidupanku dalam jiwa manusia. Yesus hidup di dalam jiwa kita, dia meraja dalam keseluruh kehidupan kita. Itulah kerajaan Yesus di bumi, meraja dalam hidup kita. Pertanyaannya kembali lagi ke kita semua. Kita menerima komuni, kita menerima Yesus, apakah membiarkan Yesus meraja dalam diri kita atau kita masih sebagai pemimpin?
Mari kita renungkan terus. Selanjutnya Yesus katakan, tulislah juru tulisku, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, bahwa aku sendiri adalah penuntun rohani bagi jiwa-jiwa. Yesus mau menjadi penuntun rohani, mau menjadi penasehat, mau menjadi advisor, mau jadi pelindung untuk jiwa-jiwa. Aku menuntun mereka secara tidak langsung melalui imam, melalui para pastor. Yesus katakan memimpin mereka secara tidak langsung melalui para imam. Dan setiap orang kutuntun kepada kesucian, lewat jalan yang hanya aku sendiri yang tahu. Setiap orang Tuhan mau tuntun ke arah kesucian, tapi caranya beda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan, Tuhan kok cara saya seperti ini, Tuhan kok cara dia seperti itu, enakan dia Tuhan, buat saya kok cara ini berat. Itu terserah Tuhan. Di sini Yesus katakan, setiap orang kutuntun ke arah kekudusan, kesucian, lewat jalan yang hanya aku sendiri yang tahu. Ada satu keluarga ya, keluarga muda. Suami istri punya anak. Anaknya yang pertama baru umur 10-an mungkin ya, menderita sakit kanker. Ya pasti menjadi sesuatu yang menyedihkan ya di dalam keluarga tersebut. Baik papahnya, baik mamahnya, juga adik-adiknya. Nah, tapi ternyata si anak ini walaupun umurnya 10 tahun tapi dia begitu dewasa, begitu tegar menghadapi kehidupan dia. Dia katakan kepada papa mamanya, jangan sedih. Karena kalau saya mati saya ketemu Tuhan. Ya, itu satu ungkapan iman daripada anak ini, dan memang dia sangat pintar, dia banyak mendengar, mengingat-ingat apa yang Tuhan sabdakan, sampai dia bisa bilang ke orang tuanya, jangan sedih kalau saya meninggal. Karena kalau saya meninggal, saya bersatu dengan Bapa. Tapi di kacamata orang tuanya kan berusaha sedemikian rupa, ya jangan meninggal. Dia berobat ke sana, dia berobat ke sini. Tapi di dalam proses itu ternyata walaupun anak ini akhirnya meninggal, tapi papa, mamahnya, dan adik-adiknya menjadi punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu caranya Tuhan. Nggak ada yang bisa tahu bagaimana atau cara apa yang Tuhan mau pakai. Terhadap kita pribadi lepas pribadi pasti caranya berbeda-beda. Lanjut ya. Hari ini kita kan mau bahas ya tentang aku haus, kata Yesus. Nah, kalau kita baca di 1146, di sana Yesus katakan, aku haus. Haus akan apa? Akan jiwa-jiwa pendosa yang malang. Jadi Yesus lebih spesifik lagi berkata kepada Suster Faustina, aku haus bukan hanya keselamatan jiwa-jiwa secara umum, tapi jiwa-jiwa dari pendosa yang malang. Kita lihat ya di 1146. Biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Buat Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kepada mereka semua, sebesar apapun dosanya, sejahat apapun dia. Sehingga di sini dikatakan, biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Tetap kita selama hidup di dunia tetap diberi kesempatan untuk bisa menikmati kerahiman Tuhan. Lebih dari semua yang lain, mereka memiliki hak untuk mengharapkan samudra kerahimanku. Itu luar biasa lagi. Betapa besar kerahimannya ya, tidak terselami, tidak dapat dibayangkan, tidak ada batasnya. Karena di sini Yesus katakan lebih dari semua orang lain. Jadi pendosa yang paling jahat ini, dia punya hak lebih daripada yang lain untuk mendapatkan
untuk mengharapkan samudera kerahiman Tuhan. Beda dengan kita ya. Kita kan seringnya dia berdosa, ya udahlah dosa kecil, dia mencuri 1.000 rupiah, ya sudahlah lupain aja. Dia mencuri 100.000, ya sudahlah lupain aja. Dia mencuri 1 juta, mulai pikir-pikir. Tapi ya sudahlah, dia butuh, lupain aja. Semakin dia berdosa, dia merugikan kita, membawa lari suami kita barangkali ya. Kita kan nggak mungkin mengampuni dia. Malah kalau perlu dia dipermalukan, dia dibikin semua orang tahu bahwa dia berdosa, dia jahat, dan seterusnya. Di dalam devosi kerahiman ini, kita hari ini belajar dari Yesus. Yesus sendiri mengatakan orang yang paling jahat, dia punya hak lebih daripada yang lain untuk mengharapkan kerahimannya Tuhan. Putriku, tulislah tentang kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jadi Yesus haus akan jiwa-jiwa pendosa yang malang. Tapi selanjutnya juga Yesus rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang menderita. Dan jiwa yang memohon kerahimanku sangat menggembirakan hatiku. Kalau kita mau menggembirakan Yesus, mari kita mengandalkan kerahimannya Tuhan. Tuhan, dia jahat, nggak mungkin saya bisa ampuni, saya nggak sanggup. Datang pada Tuhan, minta kerahiman Tuhan, minta belas kasih Tuhan, minta kuasa dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, supaya dengan rahmat dari Tuhan saya bisa mengampuni orang tersebut. Dan kalau kita mohon kerahiman Tuhan, maka Yesus katakan, engkau sangat mengembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, maksudnya kepada jiwa-jiwa yang memohon kerahiman Tuhan, aku memberi rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Gambarannya ya, mungkin ya, misalnya ada orang yang jahatin saya. Saya bisa balas, saya bisa mengampuni. Karena saya sudah berdevosi kepada kerahiman dan saya tahu untuk menyenangkan Tuhan saya perlu mohon kerahiman Tuhan, maka saya mohon kerahiman Tuhan. Tuhan, saya mohon rahmat-Mu, beri saya rahmat-Mu untuk bisa mengampuni dia. Kalau kemampuan saya sendiri pasti nggak bisa. Yang ada di pikiran adalah saya dirugikan, saya dendam, saya harus balas. Gengsi, harga diri, dan banyak hal. Bisikan-bisikan secara duniawi. Tapi kalau kita mengandalkan kerahiman Tuhan, Tuhan, saya minta kerahiman-Mu supaya saya sanggup mengampuni dia. Pertama, kalau saya minta seperti itu, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan senang karena saya mohon kerahiman-Nya, dan sekaligus saya dapat ekstra bonus dari Tuhan. Yaitu dia katakan, aku akan memberi rahmat yang bahkan lebih banyak dari yang saya minta. Saya minta rahmat pengampunan. Tuhan akan memberi lebih banyak. Rahmat pengampunan, rahmat kesetiaan, rahmat sukacita, rahmat damai sejahtera, rahmat bersyukur, rahmat berdoa buat dia, dan banyak rahmat yang Tuhan mau berikan lebih dari apa yang saya minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa. Itu yang Yesus katakan ya. Juga pendosa yang paling jahat. Kalau ia mengajukan permohonan kepada kerahimanku. Inilah bukti kerahiman Tuhan. Kalau orang yang paling jahat sekalipun, dia mohon kerahiman Tuhan, maka aku tidak bisa menghukum dia. Beda dengan manusia ya. Kamu mencuri, saya hukum. Oke, dosanya saya ampuni, tapi hukuman tetap harus jalan. Nah, itulah hukum dunia. Tapi kita punya Allah yang Maha Rahim dan dia memberi kesempatan kepada kita masuk lewat pintu kerahimannya. Dikatakan, aku tidak dapat menghukum para pendosa, bahkan yang paling jahat. Kalau ia mengajukan permohonan kepada kerahimanku, kepada kemurahanku. Sebaliknya, di situ dikatakan, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami.
Jadi kalau kita berharap pada kerahimannya Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan dia. Berkat kerahimanku yang tidak terbatas dan tidak terselami. Dengan kerahiman Tuhan yang seperti itu, dia justru akan menyelamatkan kita walaupun kita ini pendosa yang paling jahat. Tulislah, ya, Yesus katakan lagi dengan jelas, tulislah. Artinya hal ini juga berlaku untuk kita semua. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Inilah saatnya. Pintu kerahiman sedang dibuka oleh Tuhan. Jadi sebelum Yesus datang sebagai hakim yang adil, Yesus katakan pintu kerahiman terbuka lebar. Inilah kesempatan buat kita semua. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Jadi kita pasti setelah hidup kita selesai di dunia ini, kita akan masuk ke pintu untuk masuk ke hidup kekal. Nah, pertanyaannya, masuk melalui pintu kerahiman atau masuk melalui pintu keadilan? Dan Yesus katakan dengan jelas, kalau kamu tidak mau masuk ke pintu kerahiman, maka kamu akan masuk melalui pintu keadilanku. Lanjut ya, tentang aku haus. Dalam hal ini, Yesus minta tolong. Minta tolong kepada kita semua untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu kita bisa lihat di 16:45. Kejadiannya 25 Maret 1938. Beberapa bulan sebelum Suster Faustina meninggal. Di situ Suster Faustina katakan, aku mendapat satu penglihatan tentang penderitaan Yesus. Yesus yang sangat menderita dan Yesus bersandar padaku, kata Suster Faustina ya, dan berbisik lembut. Putriku, tolonglah aku menyelamatkan orang berdosa. Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Yang Yesus nggak suka adalah dosanya orang itu. Tapi pribadi dia sebagai manusia sangat dikasihi oleh Yesus. Bahkan Yesus minta tolong pada Suster Faustina untuk tolonglah aku menyelamatkan orang berdosa. Semua menjadi refleksi buat kita semua. Kalau ada orang berdosa di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Kita ceritain supaya semua orang tahu bahwa dia berdosa. Kita masa bodoh karena itu nggak ada urusan sama kita. Kalau kita tolongin juga, kalau kita tegur kita nggak ada manfaatnya, nggak dapat untung, malah mungkin dimusuhin. Tapi hari ini kita mendapat tantangan dari Tuhan Yesus. Yesus katakan, tolonglah aku, hei Bapak Ibu, untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa. Bukan dikucilkan, dibiarkan, disingkirkan supaya makin berdosa. Dalam hal ini Yesus juga cerita ya, Yesus kan haus. Kita orang kalau kehausan kan menderita ya, menderita haus, dahaga. Aduh, akhir-akhir ini Jakarta lagi panas sekali ya. Rasanya panas, udara panas, di rumah juga nggak enak, rasanya ingin minum yang dingin-dingin. Sementara COVID masih ada, katanya nggak boleh minum dingin-dingin. Nah itulah sesuatu yang dialami oleh Yesus. Dia bilang, aku haus. Haus akan jiwa-jiwa. Dan selain merasakan aku haus itu, Yesus juga menderita. Menderita karena ketidakpercayaan dari jiwa-jiwa. Masih banyak yang gak percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia itu baik. Masih banyak yang gak percaya, buktinya. Misalnya ada orang yang bunuh diri. Kalau dia tahu kebaikan Tuhan, nggak mungkin dia mengambil jalan pintas seperti itu. Orang yang bunuh diri adalah orang yang putus asa, yang kayaknya udah nggak ada solusi lagi, nggak ada pertolongan dari mana-mana, udah nggak bisa berharap apa-apa, putus hubungan sama Tuhan, akhirnya ya sudah, selesai. Menyelesaikan dengan maunya dia sendiri.
Di sini di 10:74, Yesus itu menderita karena ketidakpercayaan. Api kerahiman berkobar-kobar dalam diriku. Aku ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Oh, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya. Kita ya, seperti orang tua. Kita punya sesuatu yang baik buat anak kita. Pasti ada sukacita, ada keinginan supaya apa yang baik ini kita mau berikan kepada anak kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi dia, kita memperhatikan dia, dan kita tahu anak-anak itu butuh yang mau kita berikan. Tapi anak itu nggak mau terima. Ada kesedihan ya sebagai orang tua ya, ingin memberikan yang terbaik, tapi di mata anak itu nggak baik atau nggak yang terbaik, dan anak nggak mau terima. Mungkin anak tahu itu baik, tapi dia nggak mau terima. Mungkin gengsi, mungkin banyak hal, banyak alasan ya. Pasti ada kekecewaan. Nah, ini pun dialami oleh Yesus. Yesus katakan, pedih, aku mengalami penderitaan yang pedih yang mereka timpakan padaku karena mereka nggak mau menerima rahmat yang kuberikan kepada mereka. Lanjut ya. Yesus juga menderita karena pelanggaran-pelanggaran. Itu ada di 1702. Kita manusia berdosa sering melakukan pelanggaran. Sadar nggak sadar, pelanggaran itu membuat Yesus menderita. Jiwa tanpa cinta dan tanpa kesalehan, yaitu jiwa yang penuh egoisme dan cinta diri. Jiwa yang penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Jiwa yang penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan. Jiwa yang suam-suam kuku, yang kehangatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Itulah jiwa-jiwa yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu bisa lihat di 1702 ya. Yang tanpa cinta. Melakukan segala sesuatu tanpa cinta itu pun menjadi satu pelanggaran. Yang tanpa kesalehan, yang egois, penuh dengan egoisme, yang cinta diri, fokusnya saya. Yang sombong, yang congkak, yang penuh dengan tipu muslihat dan munafik, dan juga yang suam-suam kuku. Itulah jiwa-jiwa yang melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan membuat Yesus menderita. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Itu yang Yesus katakan. Yesus juga menderita pada jiwa yang enggak berterima kasih. Itu bisa dilihat di 367. Oh, betapa acuh tak acuh jiwa-jiwa itu kepada kebaikanku yang sedemikian besar, kepada begitu banyak bukti cintaku. Dalam hidup kita, sebetulnya banyak sekali rahmat dan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bangun, sehat, berterima kasihlah atas kehidupan yang Tuhan beri. Bangun, hujan, yang ada apa? Komplain, aduh Tuhan kok hujan, saya kan mau ke kantor, saya kan nggak punya mobil, saya kan naik motor, nanti kehujanan, saya kan nggak punya jas hujan, saya kalau kehujanan nanti saya sakit, dan seterusnya. Kenapa nggak bisa berterima kasih? Terima kasih Tuhan dikasih hujan, sehingga udara yang kotor menjadi bersih. Sehingga dengan adanya hujan, pohon-pohon di pinggir jalan yang tiap hari kena debu, sekarang kena air sehingga daunnya menjadi hijau, menjadi mengkilat, menjadi bisa lagi bernapas untuk memproses supaya tumbuhan juga menjadi tumbuhan yang lebat, yang subur. Kita juga bisa bersyukur. Tuhan begitu baik memperhatikan orang-orang yang kecil sehingga dengan demikian angkot menjadi laku karena orang yang tadinya jalan kan harus naik kendaraan umum. Yang tadinya bisa sendiri sekarang mau nggak mau butuh bantuan.
Kita tahu ya, dalam hujan biasanya suka ada tuh yang menawarkan payung. Pergi dari jalan ke sini sampai ke sana, itu pun menjadi satu pencaharian buat mereka. Jadi jangan mengeluh, justru berterima kasih. Terima kasih Tuhan, dengan hujan cari unsur-unsur positifnya. Termasuk juga, Tuhan, saya bisa berbagi dengan mereka yang menyewakan payung. Sehingga bisa memberi pendapatan buat mereka misalnya ya. Kebaikan Tuhan yang lain apa? Walaupun saya kehujanan Tuhan, tapi Engkau lindungi saya sehingga saya tetap sehat, saya nggak sakit. Saya tetap bisa bekerja di kantor, saya tetap bisa melaksanakan tugas-tugas saya, menyelesaikan tugas-tugas saya. Kalau ada teman yang sakit karena kena hujan, terima kasih juga Tuhan karena saya diberi kesempatan, perhatian untuk memperhatikan mereka dan berdoa buat mereka supaya mereka menjadi sembuh. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan melihat negatifnya, tapi mari kita lihat yang positifnya. Dan itu Yesus katakan, banyak orang yang gak berterima kasih atas kebaikanku yang sedemikian besar. Kepada begitu banyak bukti cintaku. Contoh lagi, pekerjaan. Begitu banyak orang yang di PHK. Begitu banyak orang yang gak bisa kerja, gak bisa dapat mata pencaharian karena situasi yang dihadapi. Sekarang, sebagian orang masih bisa bekerja. Bersyukurlah. Walaupun hujan, walaupun kendaraan jadi agak susah, tapi saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih Tuhan, karena saya masih diberi penghasilan, sehingga keluarga saya terjamin walaupun dicukup-cukupin, tapi masih lebih baik daripada mereka yang nggak tahu besok makan apa. Ya, mari bersyukur. Lanjut ya, Yesus katakan di 3:6-7, yang diminum hatiku hanyalah sikap tidak tahu terima kasih dan sikap tidak mau tahu dari jiwa-jiwa yang hidup di dunia. Itu yang Yesus sharingkan kepada Suster Faustina. Banyak jiwa-jiwa yang gak mau terima kasih, satu. Ada juga jiwa-jiwa yang gak mau tahu, gak peduli keadaan sekitar. Masa bodoh. Padahal dengan zaman seperti ini, inilah kesempatan lebih banyak buat kita untuk berdoa buat mereka, memperhatikan mereka. Banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Mereka memiliki waktu untuk apa saja, tapi tidak punya waktu untuk datang padaku. Tuhan Yesus sudah sediakan banyak rahmat. Yang diperlukan adalah datang pada Yesus untuk ambil rahmat. Tapi Yesus katakan banyak orang yang gak berterima kasih, yang gak mau tahu hal yang ada. Mereka gak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Mereka gak punya waktu untuk ambil rahmat dari Tuhan yang sudah disediakan. Tapi mereka punya waktu untuk apa saja? Untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, untuk main game, untuk ya rekreasi, untuk banyak hal. Mari kita evaluasi hidup kita. Yesus katakan mereka punya banyak waktu untuk apa saja, tapi nggak ada waktu untuk aku. Nggak ada waktu untuk datang padaku untuk mengambil rahmat. Artinya rahmat itu sudah Tuhan sediakan. Kita tinggal ambil. Nggak perlu minta-minta susah-susah lagi. Tuhan sudah sediakan. Yesus juga di 2:6-8 katakan bahwa aku menderita atas jiwa-jiwa. Dalam penglihatan Suster Faustina, Yesus tiba-tiba berdiri di depanku. Dengan jubah terbuka, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Matanya mencucurkan air mata dan darah. Wajahnya kotor dan penuh dengan ludah. Itu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina tentang keadaan Yesus yang menderita. Perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa terhadapku. Ternyata mereka menolak aku. Itu yang Yesus katakan.
Yesus juga menderita atas hilangnya jiwa-jiwa. Sering kalau dulu ya, belum kenal kerahiman Tuhan, kalau ada orang jahat sakit aja ya, rasanya udah senang. Apalagi kalau kita tahu orang itu jahat dan terus meninggal. Lebih senang lagi, karena ada satu orang jahat berkurang di dunia. Tapi di sini Yesus justru ungkapkan, Yesus menderita atas hilangnya jiwa-jiwa. Ketidaksempurnaan kecil dari jiwa-jiwa terpilih, sikap tidak tahu terima kasih atas begitu banyak rahmat yang diberikan, tidak percaya pada kebaikanku, menggunakan rahmatku untuk menyakiti aku, mereka tidak mendengarkan panggilanku, mereka meremehkan rahmatku. Yang tidak mendengarkan panggilan Tuhan, malah jiwa itu meluncur ke jurang neraka. Nah, lenyapnya jiwa-jiwa seperti ini, yang tadi dikatakan ya, menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Yesus nggak mau kehilangan jiwa-jiwa tersebut. Saya ulang ya, yang jiwa-jiwa yang menggunakan rahmatku untuk menyakiti aku. Yang nggak mau mendengar panggilan Tuhan. Yang meremehkan rahmat Tuhan. Enggak lah Tuhan, saya nggak mau rahmat itu. Ya, yang nggak percaya pada kebaikan Tuhan. Ketidaksempurnaan kecil daripada jiwa-jiwa yang sudah Tuhan pilih. Itu semua, jiwa-jiwa itu, lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Bapak Ibu bisa baca di 580. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu bersama-sama kita baca di 1478 ya. Mengapa hari ini engkau sedih ya Yesus? Katakan kepadaku, siapa yang menyebabkan kesedihanmu? Itu yang ditanya oleh Suster Faustina kepada Yesus. Karena pada hari itu dia melihat Yesus sangat sedih. Dan Yesus menjawab kepadaku, yang menyebabkan kesedihanku adalah jiwa-jiwa terpilih yang tidak memiliki rohku. Mereka hidup menurut huruf dan telah menempatkan huruf di atas rohku, di atas roh kasih. Aku telah menetapkan seluruh hukumku atas dasar kasih. Tetapi aku tidak melihat kasih. Bahkan dalam kongregasi-kongregasi hidup membiara. Itulah sebabnya hatiku dipenuhi dengan kepedihan. Yesus menderita atas jiwa-jiwa yang dikuduskan. Yang menyebabkan kesedihan Yesus dikatakan jiwa-jiwa yang terpilih yang tidak memiliki rohku. Mereka hidup menurut huruf, di atas rohku, di atas roh kasih. Artinya mereka nggak melakukan segala hal dengan dasar kasih. Ada unsur egois, ada unsur hal-hal yang lain ya. Tapi yang menyedihkan Yesus karena jiwa-jiwa terpilih itu tidak melakukannya semuanya atas dasar kasih. Itu yang menjadi renungan kita hari ini. Padat. Karena saya berharap Bapak Ibu yang mendengar mau membuka diary. Mau membuka diary ini, tadi saya sudah sebutkan nomor-nomornya. Silahkan baca lagi dengan perlahan-lahan biar apa yang dikatakan Yesus kepada Suster Faustina menjadi kata-katanya Yesus pada kita pribadi lepas pribadi. Yesus ingin apa? Yesus minta tolong apa? Yesus menderita karena apa? Itu semua mari kita renungkan. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari yang mengecewakan Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Jadi hari ini kita bahas tentang penderitaan Yesus. Yesus menderita karena, ya tadi sudah dibahas dengan panjang lebar. Nah minggu depan
saya ingin membahas tentang Yesus haus. Tapi juga haus akan jiwa-jiwa yang menyenangkan Tuhan. Bukan yang membuat Tuhan menderita, tapi jiwa-jiwa yang bagaimana? Yang bisa menyenangkan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga rahmat Tuhan tetap memberkati kita semua, memberi kita pencerahan dan memimpin kita pada langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Terima kasih. Salam kerahiman.